Ada jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk. Welcome to Ngojay, ngobrol aja yuk. Karena di setiap obrolan pasti ada apa sih? Ada apa ya? Ada apa sih? Nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, makanya ngobrol aja yuk. Ayo. Ayo. Hai Ken. Halo semuanya. Halo. Nah hari ini kita tuh mau ngebahas tentang apa aja sih? Tahu nggak? Kayaknya hari ini tuh kita bakal ngebahas kayak ya walaupun sedikit rahasia ya, tapi kita harus kasih tahu nih Ci. Jadi Highlightnya gitu ya. Kita bakal bahas cem-ceman. Jadi kayak crush gitu-gitulah. Oke. Perbedaan Kisah kasih iya. Ya. Perbedaan yang zaman old, kisah kasih zaman old sama yang zaman now. Oke. Kita bakalan bahas ya. Terus kamu tahu nggak arti cem-ceman itu apa? Jujur ya, aku kalau arti cem-ceman itu aku nggak tahu beneran loh. Maksudnya ya tahu paling hanya kayak crush gitu nggak sih maksudnya? Iya nggak sih? Iya. Cem-ceman itu, iya kan? Cem-ceman tuh dulu aku berarti zaman kapan ya ngomong cem-ceman? Mungkin zaman SD atau SMP. Cem-ceman ya, bener sih kayak crush kalau zaman sekarangnya. Ya, zaman sekarang nggak ada guys, cem-ceman itu udah nggak ada lagi. Oh, udah nggak dipakai? Udah nggak dipakai beneran, kayak udah nggak jarang sebenarnya, beneran nggak pernah, kayak nggak pernah dipakai, iya. Nggak pernah denger bahkan aku makanya. Kalau umuran aku mungkin kata cem-ceman tuh masih kadang suka dipakai loh. Berarti beda ya? Iya, oke. Selanjutnya nih Cici. Kalau Cici pernah dengar nggak sih kata crush itu apa? Mungkin apa yang Cici pikirin gitu kalau dengar kata crush? Crush. Sering dong ya. Ini sering dong. sering banget didengar. Soalnya emang zaman sekarang kan pakainya bukan cem-ceman lagi, tapi gantinya jadi crush. Iya, betul. Jadi crush itu semacam kayak orang yang kita suka gitu kan. Yang kita Iya. gebet gitu istilahnya, gebet, betul ya? ya? Kita gebet ya. Kalau itu aku tahu ya, kita gebet. Oke. Cuman kalau nggak salah crush itu yang maksudnya nggak suka balik gitu kan? Maksudnya kita doang kan yang suka gitu kan? Oh. Maksudnya jadi kita pengen dapetin gitu nggak sih? Oh iya betul. Iya kan, pengen dapetin itu kan ya. Iya. Nah, kalau zaman kamu aku kepo sih. Sekarang tuh pacarannya tuh kayak gimana gitu? Waduh, oke. Jadi jujur banget ya teman-teman semua, aku tuh belum pernah pacaran, aku masih polos banget. Widih, polos. Gitu kan, maksudnya aku sih belum pernah ya, maksudnya kayak belum tertarik gitu sama pacaran gitu. Tapi banyak banget yang udah pacaran sih. Mungkin aku ceritain di masa-masa aku aja gitu ya, gimana sih gitu kan. Boleh. Jadi rasanya pacaran kan aku belum ngerasain nih, cuman apa yang aku lihat gitu kan, teman-teman aku mungkin udah ada gitu kan. Jadi pacaran zaman sekarang itu kalau kataku tuh karena ini masih muda, mungkin ya masih zaman SMP gitu, belum terlalu dewasa gitu. Jadi pertama masih kayak mandang fisik gitu loh. Jadi kayak misalnya masih pilih-pilih lah gitu loh. Ya emang harus dipilih sih kalau pacaran, ya emang harus dipilih sih, benar. Cuman maksudnya kayak masih aduh enggak deh, gue gak mau sama dia deh, gue mau sama dia aja lah, lebih ganteng, good looking gitu. Gara-gara fisik gitu. Ya? Iya kan, masih mandang fisik gitu kan. Kan seharusnya kalau cinta yang sebenarnya, cinta yang sebenarnya itu kan gak mandang fisik gitu. Setuju kan? Kalau misalnya tipe pacarannya zaman kamu tuh gimana? Masih boneka? Boneka? Ya, kalau misalnya zaman dulu kan misalnya kalau Valentine buat ngutarain suka sama orang tuh kan biasanya ngasih boneka. Oh ngasih boneka. Iya. Kalau zaman kamu kayaknya kalau zaman aku sih bonekanya udah gak zaman, masih kayak hanya coklat gitu lah paling. Cuman kan ada, tahu lah ya kalau misalnya di sekolah itu pasti ada yang kaya banget gitu. Itu kayak sampai ngasih jam, sampai ngasih wah gila lah, hebat banget lah pokoknya. Oh serius itu? Ya ada sih, cuman ya
satu orang doang paling lah. Tapi Jadi zaman kayak SMP udah masih iya zaman SMP. Cuman sekarang dia kayak udah naik ke kelas SMA itu, jadi alumni Oke. gitu. Oke. Beda banget sama zaman pas aku dulu SMP. Dulu tuh kalau misalnya Valentine, biasanya sekolah tuh kan suka ada ngadain acara Valentinean ya. Nah, biasanya tuh bisa ngirim surat ke OSIS. Nanti OSIS kirimin ke orang yang dituju. Hidih. Keren juga ya. Keren juga. Iya, terus kalau misalnya zaman dulu tuh aku ada radio sekolah. Nah, radio sekolah tuh biasanya pas istirahat. Terus istirahat tuh nanti kita bakalan diputerin lagu-lagu gitu kan. Nah, nanti di situ tuh ada Dudu. Tahu Dudu nggak? Nggak. Beneran nih, nggak tahu? Nggak tahu. Dudu Apa tuh sih dulu? dari untuk. Oh iya, misal Jadi dari siapa untuk siapa gitu ya. Betul. Jadi ngasih tahu apa nanti disampaikan lewat radio sekolah, tapi bisa di anonim gitu loh namanya. Seru juga ya, aduh. Zaman sekarang nggak ada gitu, kita harus berusaha sendiri gitu. Iya, betul. Iya kan, sampai tahu nggak sih kalau Valentine itu suka ada coklat yang panjang itu yang memang khusus untuk Valentine gitu. Pada aslinya sih itu sih. Iya. Terus kalau misalnya zaman sekarang tuh lebih sering PDKT-nya tuh chattingan atau langsung aja gitu? Oh, kalau zaman sekarang kan pertama kan gara-gara online ya. Iya. Online pasti kan masih mayoritas pada chattingan gitu, atau enggak ngajak date gitu, misalnya ke mall nonton bareng gitu lah. Oh, berarti mirip-mirip aja kali ya? Mirip ya. Cuman dulu tuh aku sempat ngerasain gini loh, chattingannya kan nggak pakai kuota ya. Aku ngerasain chattingan pakai pulsa. Jadi pernah sehari habis berapa puluh ribu buat chattingan. Dulu chattingan sama gebetan, sama com-coman. Siap. Yang Emang dulu masih pakai pulsa ya? Nggak pakai masih surat gitu gak sih kalau dulu? Surat misalnya? Enggak. Aku nggak setua itu, guys. Ya, aku cuman setua pakai handphone yang masih pakai pulsa, yang satu pencetatan tuh ada berapa kata gitu loh. HP Nokia. Oh iya, ada berapa huruf gitu ya? Iya. Ya gitu. Nah, kalau kamu sendiri tapi belum pernah pacaran tapi punya crush, bener nggak sih? Aduh, terbongkar. Ayo dong, ya. Aduh, terbongkar nih. Kalau ada teman aku nih bahaya ini. Waduh. Oke, jadi mungkin kita jujur-jujuran aja di sini asik, jujur-jujuran. Sebenarnya aku tuh punya crush itu sekarang udah nggak punya lagi, gitu. Dulu waktu SD gitu, mungkin aku ceritain aja ya, ngapain aja gitu kalau aku punya crush gitu. Pertama kan kalau yang namanya crush gitu kan, jadi aku tuh kayak ya pastilah kalau kita punya crush pasti agak caper, maksudnya cari perhatian crush itu nggak sih? Betul. Ya kan, jadi kayak ayolah lihat gue gitu kan, maksudnya kayak gitulah pokoknya. Nah terus kalau punya crush tuh aku kalau dulu kan aku emang anaknya suka ngelucu gitu kan, cuman mau ngelucu yang lucu atau yang receh juga, yang penting ngelucu gitu. Jadi aku tuh kayak, tapi untungnya nih ya waktu aku ngelucu di depan si crushnya ini, aku tuh untung aja dia ketawa gitu loh. Kalau nggak ketawa kan aku bisa nangis gitu loh, bisa nangis di pojokan gitu kan. Betul. Itu sih kalau aku. Berarti rasanya happy kalau punya crush. Jadi bikin semangat nggak sih kalau ke sekolah? Semangat lah, jelas lah. Iyalah, jelas. Gak pernah bolos bahkan. Gak pernah bolos. Demi lihat si gebetan. Yoi. Demi lihat crush. Kalau Cici gimana, Ci? Sekarang? Iya gak nih? Boleh, mungkin udah banyak gitu crushnya kan, mungkin diceritain aja. Kalau sekarang nggak tahu.
Tapi kalau misalnya dulu-dulu pas punya crush, pasti seneng ya, makin bikin pengen jadi lebih baik gitu ngerasanya. Misalnya kalau sekolah pengen gak mau bolos, terus pengen jadi lebih pintar aja sih, nggak mau kelihatan nggak pintar depan cowok. Yo, Gitu. bener. Iya kan ya. Jadi versi Iya. terbaik dari diri kita. Tapi ya Yo, tetap iya kita bener. nggak boleh karena cowok jadi kita lebih baik, ya kita emang harus lebih baik aja sih dari hari sebelumnya gitu. Ya, Sama sih, pasti semua orang juga gitu nggak sih kalau punya crush? oh iya Gitu kan. betul. Nah, tapi kalau misalnya kamu sendiri kayak punya gebetan tuh plus minusnya tuh apa sih? Plus minus, jadi kayak dampak negatif dan dampak positif ya. Kalau mungkin dari negatifnya dulu aja ya, minusnya dulu. Boleh. Kalau minusnya dulu itu kan kita tuh jadi kayak apa namanya, fokus terus ke crush kita gitu. Mungkin kita jadi lupa gitu sama hal kecil yang lainnya gitu. Jadi kita kayak mungkin kita datang ke sekolah hanya untuk mau caper crush kita gitu kan, bukan untuk belajar gitu. Itu nggak boleh sih. Ah iya, itu nggak Jadi boleh. iya, jadi kita tuh kayak harus merhatiin juga hal yang lainnya. Jangan hanya crush kita doang yang kita perhatiin gitu kan. Kita harus perhatiin apalagi hubungan kita sama Tuhan gitu. Jangan Setuju sampai banget. dilupain Iya betul banget. gitu. Kalau dampak positifnya dengan kita punya crush itu, kita tuh jadi bisa mengoreksi diri kita sendiri gitu. Misalnya makin sopan, terus makin peduli, makin care sama orang-orang gitu. Terus sekarang kan setiap kali kita ketemu crush kita kan pengen menjadi yang terbaik gitu kan. Tadi yang udah dibilang Citif itu, kita mau jadi the best for her gitu kan. Jadi kita mau pinter, mau semuanya kita lakuin gitu kan demi supaya kelihatan sama si crush gitu kan. Iya. Jadi mungkin kita akan selalu mengoreksi diri kita kalau kita punya crush. Itu sih positifnya, positif dan negatifnya. Kalau Citif gimana nih? Wow, keren sih, bisa koreksi diri sendiri. Aku nggak pernah kepikiran itu sih. Enggak berpikiran ya. Betul. Kalau misalnya dampak positifnya, aku gantian ya. Aku positifnya dulu. Yeah. Kalau positifnya benar kayak yang tadi, kita jadi lebih semangat ngapa-ngapain, bisa jadi lebih terpacu untuk ngelakuin hal-hal yang baru yang mungkin kita nggak suka, tapi karena gebetan kita suka, jadinya kita jadi pengen ngelakuin hal itu. Jadi kan hal baru ya kan? Terus lebih bisa memahami orang, memahami si dia. Masih dia. Iya. Nah, tadi kan dampak positifnya udah diituin kali ya, udah aku omongin juga. Nah, terus kalau dampak negatifnya bikin mood hancur kadang. Kalau misalnya lagi panas atau lagi berantem atau lagi apa, nah pasti kan bikin mood lagi nggak bagus, terus jadi labil, terus terlalu fokus sama dia juga nggak bagus ya gitu. Iya. Jadi intinya gitu, nggak salah sih kita mau punya gebetan, mau punya crush gitu kan di masa sekolah, tapi tadi tetap kita harus ada perubahan yang positif aja, jangan yang negatif terus, jangan malah bawa dampak yang nggak baik terus gitu ke dalam diri kita gitu kan sih. Iya. Setuju nggak? Terus kayak sekarang kan teknologi udah semakin canggih nih, terus ada aplikasi yang buat cari jodoh gitu. Nah, iya benar. Jangan sampai punya gebetan. Aku nggak pernah pakai loh. Cici pernah pakai nggak? Serius? Iya, aku nggak pernah pakai sih. Aku juga nggak pernah pakai. Nggak tertarik. Ya, sama-sama. Oh, aku tadi dengarnya tuh kamu pernah pakai, makanya aku kaget. Oh enggak, aku nggak pernah pakai. Aku nggak pernah pakai. Karena emang menurut aku sendiri cukup ngeri sih. Iya. Masih. Mending yang ketemu fisik aja nggak sih? Iya. Kan kita nggak tahu di balik foto itu siapa gitu kan. Ya emang. Nggak tahu laki-laki gitu. Emang nggak semua orang bohong, tapi ya nggak banyak juga yang benar gitu ya, maksudnya kan. Terus kadang ada orang yang kurang bijak dalam menggunakan teknologi ya. Ya teknologi. Jadinya
betul. Lebih baik kita cari yang aman-aman aja ya guys ya. Ya betul. Heeh. Bijak. Oke, lanjut Ci. Iya, kan punya gebetan, tadi udah kamu bilang, punya gebetan boleh karena ada dampak positifnya, tapi jangan sampai kebanyakan dampak negatifnya. Nah, tentunya punya gebetan juga gak boleh lupa sama Tuhan ya, bener nggak? Ya, Karena betul banget. segala sesuatu yang ngasih Tuhan, jadinya mendingan lebih deketin dulu sama yang ngasihnya, nggak boleh lupa sama Tuhannya dong. Ya, aku juga mau kasih tau nih Ci, aku tuh dulu ya, aku jujur aja, kalau misalnya waktu setiap aku mau ngelakuin apa-apa gitu, misalnya di depan kelas itu, aku tuh nggak tahu, selalu doa aja ke Tuhan, aduh Tuhan tolong Tuhan bantu aku Tuhan gitu, buat aku jadi nggak malu gitu. Karena aku tuh orang suka malu gitu loh sama lawan jenis gitu, nggak malu-malu gimana gitu dulu sih. Oh, Sekarang udah lebih mantap jadi mantap. gitu. Aku juga sih sama sih, kalau misalnya sekarang punya gebetan atau misalnya pacar gitu ya, selalu doa dulu, tanya Tuhan dulu, ini emang cowoknya sesuai sama yang buat aku atau enggak. Kalau misalnya emang bukan buat aku, bukan dari Tuhan, lebih baik nanti aja dulu, gak usah Wih, gitu. betul, setuju. Setuju ya? Setuju. Oke. Oke, next ngapain nih sih? Kalau kamu sendiri ada yang mau diceritain lagi nggak pengalaman-pengalamannya atau pesan-pesan buat teman-teman yang nonton? Pesan-pesan tadi udah dikasih tahu ya, maksudnya kita harus tetap bangun hubungan dulu sama Tuhan, itu yang terutama guys ya, jangan hanya pacaran doang, hanya kelas doang yang kita pikirin. Karena kalau menurut aku ya, ini saran dari aku, kalau kalian masih muda, misalnya masih SMP gitu, kalau kata aku mending cari pertemanan aja gitu, jangan sampai maksa banget cari crush, itu jangan deh, mending cari pertemanan sama cari bangun hubungan sama Tuhan, terus bangun juga ngerangkul banyak orang gitu, supaya nanti itu akan berguna banget untuk masa depan kalian gitu. Itu aja sih. Setuju banget. Dari Steve ada Citif, mungkin dari Cici. Kalau aku setuju banget. Kalau masih SMP atau SMA juga, atau bahkan aku juga, cari teman sebanyak mungkin. Jangan membatasi pertemanan, jangan sampai pacaran jadi nggak mau temenan sama ini sama itu, bener nggak sih? Jadi kan tahu emang ternyata ada yang lebih baik dibanding si dia, tapi gara-gara si dia jadinya. Iya, kan? betul. Jadi jangan menutup kemungkinan untuk semua orang gitu. Apalagi kan masih muda ya, cari dulu pertemanan. Terus yang terpenting kalau misalnya punya pacaran, tetap jaga kekudusan, terus tetap utamain Tuhan dalam segala apapun. Iya, betul. Betul sekali guys. Ya udah, kalau gitu kita ada pengumuman ya kan? Iya, betul banget. Kita ada pengumuman. Kita punya banyak sosmed nih, Ci. Jadi yang pertama kita ada Instagram, 4PM punya Instagram, yaitu @gbipset_4pm. Terus kita juga punya TikTok, yaitu @gbipset4pm, dan juga Spotify 4pm Community, dan juga YouTube Pset Community. Selanjutnya ada apa nih, Ci? Nah, di GBI Pset juga ternyata ada komunitas loh, Ken. Nah, komunitasnya ini ada badminton, Ken, setiap Sabtu jam 2 sampai jam 5 di Bika Soga. Lalu yang kedua ada capture, yang ketiga ada meet, movie, explore, and troops, and yang keempat ada open recruitment production team loh. Jangan sampai ketinggalan ya, guys. Jangan sampai ketinggalan, guys. Oke. Jangan lupa ya teman-teman semuanya, jangan lupa untuk nonton Ngojay setiap hari Rabu jam 8 malam. Stay positif. Bye-bye halusinasi. Bye. Bye-bye. Ekspresi karena jiwa tak terbendungi kreasi. Apa aja ada di sini solusi. Jangan kira elu sendiri, lama-lama hilang tuh halusinasi. Ngojay, ngobrol aja yuk.